melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, minggu ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dan aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pendeta pernah berkhotbah dengan berapi-api. Dia berkata-kata, demikian dia katakan di khotbahnya, kita sebagai orang Kristen harus seperti apa yang dikatakan Martin Luther, back to the Bible, kata dia. Setelah selesai ibadah, ketika jemaat menyalam pendeta, maka seorang ibu yang sudah agak lanjut usia bertanya kepada pendeta, Bapak Pendeta, saya belum kelewatan tadi mencatat apa yang dikatakan Martin Luther. Oh, kata Bapak Pendeta itu, Martin Luther berkata bahwa kita harus back to the Bible, yang artinya adalah kita harus mendekat kepada Tuhan, kata dia. Saudara, banyak yang ahli berkhotbah atau jago berkhotbah. Banyak orang yang semua berkhotbah, tetapi dia sebenarnya kadang-kadang membuat orang menjadi bingung. Mudah-mudahan khotbah saya juga tidak membuat saudara bingung. Kenapa saudara-saudara? Sebetulnya tidak ada seorang pengkhotbah pun di dunia ini, atau seorang pendeta pun di dunia ini yang mau membuat jemaatnya bingung dan tidak mengerti apa yang dikhotbahkannya. Semua ingin khotbahnya sampai didengar dan firman itu dapat dimengerti dengan baik. Tetapi ada saja orang yang berkhotbah, kadang-kadang jemaat yang mendengar, para pendengarnya harus mempunyai ekstra konsentrasi
harus mempunyai ekstra fokus supaya mereka dapat mengerti apa yang dihotbahkan Bapak Pendeta itu, pesan apa yang mau disampaikan. Karena memang banyak yang nampaknya tidak kalau kita katakan bahasanya bahasa yang tidak menjemaatkan. Saya pernah dengar khotbah demikian, katanya Tuhan Yesus itu, kata dia, adalah manifestasi perwujudan dari Allah yang menjadi manusia, inkarnasi dan pengharapan parusia, semua angkat istilah-istilah teologi. Dan jemaat itu kebingungan apa artinya, dia tidak tahu, padahal itu harus diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus juga kadang-kadang melakukan hal yang demikian. Saya tidak tahu saudara, kalau saudara membaca perikop firman Tuhan yang saya baca tadi itu, apakah saudara dengan hanya mendengar saja dapat mengerti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Saya sendiri agak sulit mengerti tentang apa yang ada terjalan perikop firman Tuhan hari ini yang begitu panjang, 3-14, ayat 3-14. Banyak istilah-istilah di situ yang dipakai Rasul Paulus dipadatkan sedemikian rupa yang sulit dimengerti oleh hanya dengan membaca begitu saja. Maka khotbah saya kali ini, saya mudah-mudahan bisa menerjemahkannya dalam bahasa yang dapat kita mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, secara teologis, secara ajaran, teks ini adalah teks yang menjadi atau firman yang menjadi favorit bagi saya. Kenapa? Karena di dalam perikop ini yang singkat ini dimasukkan 3 Allah yang Tritunggal itu dan fungsinya ada di dalam itu. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ada di dalam itu. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk melihat teks kita hari ini. Banyak hal yang dikemas dalam kalimat-kalimat yang cukup rumit dalam teks kita ini. Kita lihat satu-satu saudara-saudara. Di ayat 3 dikatakan Paulus demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Terpujilah Allah Bapa kita dan Bapa. Kenapa terpuji? Paling tidak kalau disingkatkan ada 4 hal yang membuat Allah harus kita puji. Allah terpuji, kata Rasul Paulus. Yang pertama, karena di dalam Kristuslah Allah memilih kita. Itulah yang makanya kita harus memuji Tuhan kita. Yang kedua, karena di dalam Kristuslah Allah mencintai atau mengasihi kita. Yang ketiga, karena di dalam Kristuslah Allah menyelamatkan kita. Dan yang keempat adalah karena di dalam Kristuslah Allah mengadopsi, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. 4 hal inilah yang ditekankan, yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dipilih, dicintai, diselamatkan, dan diadopsi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah gambaran yang mau dikatakan oleh Paulus dalam surat-suratnya, mau di surat yang manapun itu, bahwa inilah pekerjaan dari Tuhan berurusan dengan kita manusia yang berdosa, yang kadang-kadang bandel terhadap Allah. Dia memilih, dia mencintai, dia menyelamatkan, dan dia mengadopsi kita di dalam Kristus. Kemudian dia hubungkan dengan waktu lagi. 4 yang tadi itu, memilih, mengasihi atau mencintai, menyelamatkan dan mengadopsi itu dia hubungkan dengan waktu.
Ada 3 waktu di situ. Dia memilih kita dari awal adanya waktu. Dari semula dia telah memilih kita. Sebelum dunia diciptakan, dia telah memutuskan untuk mengasihi kita. Dulu. Dan pada waktu sekarang saat ini berjalan ini di tengah waktu yang ada sekarang dia menyelamatkan kita melalui salib Yesus Kristus. Dan dia juga akan memungkinkan kita untuk mengadopsi kita sekarang dan sampai waktu kekal. Itulah pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam tafsiran Martin Luther tentang Efesus, dia mengatakan dia menyukai bagian ini paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, dia katanya inilah gambaran dari kasih Tuhan kepada kita. Jadi yang di teks ini itu gambaran kasih Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan itu yang penuh begitu kasih, dia melakukan 4 hal tadi, dan inilah gambaran karena ini hanya dapat dilakukan hanya oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Itulah 2 alasan yang dikatakan Martin Luther. Dengan kata lain, Tuhan bertindak, Tuhan membuat segala sesuatunya mungkin, Tuhan adalah yang pertama, Tuhan adalah yang berperkasa, Tuhan adalah yang memungkinkan, hanya Tuhanlah yang memungkinkan segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara-saudara, kadang kita bertanya dalam hidup ini, banyak hal yang harus kita tanyakan dalam pergumulan hidup ini. Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus menderita? Kenapa harus terjadi begini? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Tapi bagi Paulus, Rasul Paulus, hal itu sebetulnya bukan hal yang paling penting dalam hidupnya. Yang paling penting adalah Tuhan mengasihi kita. Dia telah mencintai, dia telah memilih, dia telah menyelamatkan, dia telah mengadopsi kita. Ini hal yang terpenting bagi Paulus. Mungkin bagi kita hal-hal lain di dunia ini, tapi kalau kita sadari, maka kita akan setuju dengan Paulus. Kasih Tuhanlah yang terpenting dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal-hal yang mengejutkan dalam hidup ini, hal-hal yang membuat kita susah dalam hidup ini, kadang-kadang kalau kita renungkan dengan baik tentang kasih Tuhan, itu tidak akan mungkin mengejutkan kita karena hidup kita berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan segala hal yang tadi yang dia lakukan, 4 hal yang dia lakukan, maka hal-hal kecil dalam hidup kita ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun itu digumulkan dalam hidupnya. Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu awal dari segalanya dan sampai kekal. Tuhan itu terus menerus penuh kuasa, Tuhan itu yang memiliki kendali di tangan kita. Tetapi tidak hanya itu kata Paulus dalam teks kita ini. Allah yang adalah Allah Bapa kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Tuhan yang maha kuasa, bukan hanya Tuhan yang awal dari segala sesuatunya, bukan hanya Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya, tetapi Tuhan yang bersama kita saat ini di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang menderita, Tuhan yang lahir menjadi manusia, Tuhan yang hidup dengan manusia, dan Tuhan yang menjadi bagian saudara kita manusia yang merasakan segala pergumulan hidup kita. Untuk apa? Dalam teks kita ini saya simpulkan untuk membebaskan kita dari rasa sakit dan penderitaan, untuk membebaskan kita dari ketakutan dan perselisihan, untuk membebaskan kita dari kematian. Itu sebabnya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang awal dari segala sesuatu menjadi manusia. Dalam manusia yang terbatas ini Tuhan mengatasi semua batasan-batasan yang kita hadapi.
Dia berkata seolah dia berkata, akulah yang memiliki segala sesuatu. Oleh karena itu jangan takut. Akulah yang mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu jangan takut. Disinilah kita lihat hubungannya Natal dan Tahun Baru. Kadang-kadang memang almanak kita dibilang dung tahun baru, sebetulnya tidak ada dung tahun baru di kalender Huria. Di kalender gereja yang ada setelah Natal, dung Natal. Tahun baru itu yang kalau bahasa Bataknya disoloton, hanya dimasukkan sebentar gitu. Nah, Kristus yang menjadi manusia ini, Tuhan yang memiliki, yang mempunyai segala sesuatu yang berkuasa ini menjadi manusia berserta dengan kita, maka dalam hidup kita ini ke depan jangan takut. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi kelak. Berapa hari lagi, sekarang udah 2 hari, 3 hari ya. 352 hari lagi ke depan kita tidak tahu apa-apa. Varian dari COVID-19 yang baru setelah sampai ke Vietnam, itu berarti sudah dekat ke kita. Sampai di Vietnam sudah ditemukan, semakin dekat. Mungkin ini membuat kita ketakutan. Tetapi ingat sekali lagi saudara-saudara, yang mempunyai kendali hidup kita bukan diri kita sendiri. Pusat dari segala sesuatu dalam kosmos ini, dalam dunia ini adalah Tuhan sendiri, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita percaya kalau Tuhan telah menjadi manusia, Tuhan telah menjadi bersama dengan kita, merasakan semua penderitaan kita, maka kita akan disertai Dia kelak. Oleh karena itu, tetaplah percaya. Kemudian saudara-saudara, Tuhan menunjukkan dirinya juga yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian itu dari dalam Roh Kudus. Roh Kudus merupakan jaminan bagi kita. Bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia mengingatkan kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini disertai oleh Tuhan, maka Roh Kudus mengingatkan kita bersama dengan firman-Nya. Roh Kudus itu bekerja dengan firman Tuhan. Oleh karena itu jangan katakan Roh Kudus mengingatkan kita seperti bim salabim. Saya pernah beberapa kali katakan ada orang yang mau melanggar lalu lintas, kemudian di depan sudah ada polisi, razia gabungan, dan dia lihat itu, kemudian dia masuk ke rumah orang supaya ditangkap, maka dia katakan Roh Kudus bekerja menyuruh saya masuk ke rumah orang. Itu namanya masa Roh Kudus membodoh-bodohi? Roh Kudus itu bekerja bersama dengan firman Tuhan. Ketika firman kita baca, ketika firman kita renungkan, maka Roh Kudus bekerja di situ mengingatkan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di kitab Yohanes, di Injil Yohanes. Roh Kuduslah yang menguatkan, menghibur kita. Roh Kuduslah yang menguatkan dan ketika kita dalam keadaan kesusahan. Ini semua diberikan Tuhan kepada mereka yang telah percaya. Ini semua diberikan kepada kita. Kalau di judulnya LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi setiap orang yang percaya, Tuhan melakukan yang 4 hal tadi, dan Dia juga turun ke dalam dunia ini bersama dengan kita. Tetapi tidak hanya itu, Dia juga dengan Roh Kudus-Nya mengingatkan, menguatkan, menghibur kita sampai kelak kita masuk kepada kekekalan yang akan diberikan kepada kita kelak. Tuhan itu lengkap, saudara-saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna dan lengkap. Dia tidak seperti Tuhannya orang Batak yang dulu. Debata mula jadi nabolon yang duduk-duduk di surga, melihat-lihat ke bawah dan duduk, dia tidak pernah turun tangan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas, Tuhan yang turun, dan Tuhan yang di dalam hati kita. Itulah Tuhan kita. Itulah kekayaan yang diberikan kepada kita, pada orang-orang yang percaya. Diri Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Maka
Jangan takut dalam hidup ini. Karena hidup kita berada di kendali Tuhan yang penuh dengan kuasa yang turun dan senantiasa beserta dan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang maha kuasa, pencipta awal dari segala sesuatu dan sampai kekekalan Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau juga turun dalam anak-Mu Yesus Kristus menjadi salah seorang dari kami manusia Tuhan, untuk membebaskan kami, menyelamatkan kami, membebaskan dari penderitaan, membebaskan dari dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu juga akan menguatkan kami dan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang diadopsi di dalam Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang terus-menerus menghibur, menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh amat luar biasa kekayaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Diri-Mu sendiri Tuhan Kau berikan kepada kami. Maka patutlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sebagai manusia yang telah Kau pilih dan Kau kasihi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.